Salam sejahtera dalam Kristus. Sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah dimungkinkan berhimpun menghadap Allah di Minggu Prapaskah 3 yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Di dalamnya kita mendapat ajakan merespon undangan Tuhan untuk menghayati dan memaknai karya pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dan kematian karena dosa. Firman-Nya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Mari kita respon panggilan Tuhan seraya memuji memuliakan Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sungguh lembut Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia seperti menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Jemaat kekasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kali kita berhimpun menghadap Tuhan, kita diingatkan bahwa kasih-Nya kekal dan Dia sungguh mengasihi kita. Meskipun dosa masih saja terjadi di dalam kehidupan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Menyadari kasih Tuhan yang demikian, marilah merendahkan diri seraya mengakui dosa-dosa kita. Kita menyanyi, Tuhan
kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Amin. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Amin. Bila sengsara kutempuh, bila sengsara kutempuh, roh hidupku Kau pertahankan, Kau menangani lawan
Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya 55 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Bacaan yang kedua dari kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dan bacaan yang ketiga dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini, hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Allah, namun itu tidak menjadi penghalang bagi kami semua untuk datang beribadah kepadamu. Firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kami semua, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kami dimampukan untuk boleh melakukannya. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terpilih dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seseorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian mereka ditebaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sesungguhnya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Maka waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang
mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam keseluruhan pembacaan kita dan yang menjadi bahan utama kita dari pembacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya 55 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu sorotan tema, sendengkanlah telingamu. Sendengkanlah telingamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa Allah itu begitu peduli dengan kita? Allah begitu merindukan kita untuk hidup dalam keselamatan. Sadarkah kita bahwa ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit, atau ketika jalan yang kita tempuh itu terbentur tembok yang tebal alias jalan buntu, sedangkan berbagai upaya telah kita lakukan dan kesemuanya itu berujung pada kegagalan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bacaan utama kita pada saat ini, mari kita melihat sepeduli apa Tuhan terhadap bangsa Israel. Undangan keselamatan dari Tuhan dinyatakan kepada umat Israel yang hidup dalam pembuangan untuk dipulihkan oleh Tuhan dari penderitaan. Sekalipun bangsa Israel mereka telah meninggalkan Allah, namun kini mereka diundang kembali oleh Allah untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Umat Tuhan dipanggil untuk menerima makanan keselamatan secara cuma-cuma. Ya, secara cuma-cuma. Dan dalam keberdosaan umatnya, Allah menunjukkan betapa besar kemurahan dan rancangan Allah yang berkenan memanggil umatnya sekalipun umatnya telah jatuh di dalam dosa. Dan dalam situasi tersebutlah Allah menyatakan kasih karunia-Nya
dengan memberikan makanan dan minuman secara cuma-cuma yang dihidangkan dalam suatu perjamuan. Seruan untuk hidup di dalam keselamatan inilah, atau hidup dalam kasih karunia ini, bukan berarti menjadikan bangsa Israel itu menjadi pasif, pasrah, namun dengan kata marilah, terimalah, dengarkanlah, sendengkanlah telingamu, carilah Tuhan, menuntut umat Israel memberikan keputusan dan merespon undangan dari Tuhan. Sebab keselamatan pada hakikatnya hanya dapat diperoleh umat Tuhan melalui kasih karunia Tuhan sajalah. Dan melalui pembacaan kita saat ini, Tuhan membuka pengampunan, persekutuan, dan berkat Tuhan atas kehidupan umat Israel. Tuhan memberi dan menghidangkan makanan dengan cuma-cuma dalam persekutuan dalam Tuhan. Sama halnya bahwa keselamatan itu hakikatnya adalah suatu anugerah yang berasal dari Tuhan, dan hanya pada Tuhanlah keselamatan yang abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di minggu Prapaskah ketiga minggu ini, kita diajak mendengar undangan Allah guna menghayati dan meninggalkan kecenderungan kehidupan kita yang sering berbuat kesalahan, yang sering berbuat dosa. Dan kita disuruh untuk menyendengkan telinga, dalam artian bahwa salah satu sikap yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita semua, Tuhan ingin kita mendengar undangan setiap saat dari Tuhan, mendengar peringatan-peringatan Tuhan, seraya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membinasakan kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam praktek hidup sehari-hari yang terjadi justru kebalikannya. Banyak orang, mereka lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat orang lain, mudah sekali menghakimi orang lain, mudah sekali mengkritik orang lain, dan mudah sekali menggosipi orang lain dan juga sebagainya. Tetapi saudara-saudari, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup seperti pohon ara yang seharusnya sudah harus ditebang, tetapi masih diberi kesempatan oleh pemiliknya selama setahun untuk dikelola oleh pengurus kebun, kita hendaknya berjuang untuk menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Janganlah membiarkan diri kita selalu hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberi buah di dalam kehidupan kita, karena cara hidup seperti itu justru akan membawa kebinasaan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam minggu Prapaskah yang ketiga saat ini, kita mesti sadar bahwa panggilan Tuhan itu selalu tersedia untuk kita semua. Panggilannya merupakan pengharapan sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan meminta umatnya untuk mendengarkan dan juga mencari Dia
serta berseru-seru kepadanya selagi masih ada waktu. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang ada, sebab waktu yang kita hidupi sekarang ini adalah waktu yang memiliki batas tertentu. Dan sikap seorang pemazmur dalam pembacaan kita dari Mazmur berbalasan tadi telah memberi gambaran kepada kita semua bahwa dalam ketertekanan hidupnya ia justru datang berserah kepada Tuhan, sehingga segala persoalan yang dia hadapi itu boleh terselesaikan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita menyendengkan telinga kita kepada Tuhan, itu berarti kita harus mengarahkan perhatian kita untuk selalu memperhatikan firman Tuhan dengan cara membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Selain itu, kita membutuhkan sikap hidup pertobatan dalam waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua, dan menjadi pohon ara yang bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menghayati kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dalam pertobatan. Karena itu, janganlah kita hidup lagi dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi sendengkanlah telinga kepada seruan Tuhan dan janganlah mengikuti keinginan hati kita sendiri yang dapat mendatangkan kesia-siaan. Lebih dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari, dengarkanlah nasihat Paulus seperti yang disampaikan kepada jemaat Tesalonika, bahwa sendengkanlah telingamu pada Tuhan dan dengarkanlah nasihatnya. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Firman-Mu ya Allah yang akan terus menjadi kekuatan, pedoman di dalam kehidupan kami, yang mengajar kami bahwa biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mau menyendengkan telinga kami kepada Tuhan. Kami boleh selalu memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, kami terus menghayati kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan bagi kami semua untuk hidup di dalam pertobatan. Jangan biarkan kami ya Allah, kami melakukan keinginan kami sendiri di dalam hidup ini. Karena ketika kami mengikuti keinginan hati kami sendiri, itu akan mendatangkan kesia-siaan di dalam kehidupan kami semua. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi, ada yang tanya kepadaku. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, dia segalanya bagi diriku, dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita menyanyi dari PKJ 145, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah memberkati ibadah kami, meskipun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati saat ini. Kami bersyukur ya Allah, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami semua. Kami mohon ya Allah, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama, itu tidak kami lupakan, tetapi biarlah firman-Mu ini akan terus dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pedoman bagi kami semua
di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Allah bahwa kami telah diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur kami kepada Tuhan, baik itu melalui pundi maupun persembahan syukur dari keluarga, dari kotak-kotak. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan ajarlah kami semua ya Allah, supaya dalam hidup ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Allah, membawa kehidupan jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan saat ini. Tuhan kiranya hadir di dalam kehidupan mereka semua, menguatkan, memberikan kesehatan, supaya dalam menjalani kehidupan ini mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kami rindu ya Allah, berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit di dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, Esra Rimbawan, Nyonya Matilda Kalabato, Ibu Agnes Melati, Ibu Heni Sempa, Bapak Guntu Ada, Ibu Agustina Payung, Bapak Martin Ambasalu, Ibu Alfrida Membala, Ibu Yuliati Manalu, dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang saat ini bergumul oleh karena kesehatan mereka. Kami membawa ya Allah kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan mereka. Biarlah setiap pengobatan yang mereka jalani saat ini, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, biarlah dari kesemuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan yang sejati bagi jemaat Tuhan ini. Kami berdoa ya Allah bagi jemaat Tuhan yang tidak kuat lagi di dalam masa tuanya. Oma Suka, Bapak Rante Salu, Ibu Maria Sarah, Ibu Ludia Tasik. Tuhan yang hadir terus di dalam kehidupan jemaat Tuhan ini, memberikan selalu kesehatan, kekuatan, dan pengharapan di dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa ya Allah bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka, khususnya dalam pertambahan usia, kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita iman yang mereka boleh nikmati. Ingatkan mereka ya Tuhan, supaya dalam hidup ini mereka selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kedua hamba-Mu Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pengerja kebun, dan bagi siapa saja ya Allah yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Engkau memberkati mereka semua, berikan kesehatan yang baik, kekuatan hikmat dari Tuhan, supaya dalam menjalani setiap pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka semua, mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, tetap lindungi kami ya Allah di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan ini kami boleh selalu memberlakukan protokol kesehatan dengan baik, menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dan kami terus datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya ya Allah bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan dunia ini di waktu yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami di sepanjang seminggu ke depan ini kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami ya Allah yang datang kepadamu. Ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus
itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 429, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam terang cahaya Tuhan, serta jadikanlah kebenaran Tuhan sebagai pemandu yang teguh. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, kita memohon berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian syukur, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Silahkan duduk. Iya, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Sekiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.